Salam sejahtera Sobat Indofarm ID, kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Sesuai dengan request para pemirsa, kali ini Indofarm akan mengulas tentang ikan mas yang menjadi hama liar invasif di Australia. Yuk simak terus videonya, hanya di Indofarm ID. Ikan mas atau ikan karper yang bernama latin Cyprinus carpio adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi dan dibudidayakan. Jika di Indonesia ikan mas dijadikan berbagai olahan makanan seperti digoreng, dibakar ataupun dipepes, di Amerika Serikat, Kanada, hingga Australia, ikan mas justru dianggap sebagai spesies invasif yang membahayakan ekosistem. Baru-baru ini, ikan mas dilaporkan telah menjadi spesies invasif di Sungai Mississippi, Amerika Serikat. Populasinya semakin meluas dan merusak satwa liar di sana. Temuan ini dinilai penting karena menjadi temuan pertama populasi ikan mas hitam yang berhasil berkembang biak secara alami dan hidup hingga dewasa di Amerika Serikat. Ikan mas disebut punya dampak buruk pada satwa liar asli yang hidup di sungai, karena mereka bisa memakan kerang dan siput yang terancam punah dan dilindungi. Banyak di antaranya merupakan spesies penting. Dampaknya diperparah dengan ukuran mereka yang bisa tumbuh mencapai 1,5 meter. Artinya semakin mereka tumbuh besar, semakin banyak pula makanan yang mereka konsumsi. Di Australia, ikan mas juga merajalela. Awalnya ada yang membuang ikan mas peliharaan yang tidak diinginkan ke sungai kecil di barat daya Australia. Ikan mas itu kemudian tumbuh, berenang ke hilir, menginvasi perairan, dan bertelur dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, mereka mengambil alih seluruh sungai. Para peneliti dari Universitas Murdoch, Australia, percaya bahwa pelepasan ikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab merupakan penyebab invasi ikan mas liar di Sungai Vase, Australia. Sejak tahun 2003, para peneliti telah menjalankan program pelacakan dan pengendalian ikan mas dengan penangkapan ikan besar-besaran di sepanjang sungai, membekukannya dan menelitinya di laboratorium. Meskipun ada program ini, ikan mas di Sungai Vase tetap tumbuh subur dan berkembang biak tak terkendali, dengan beberapa ikan bahkan tumbuh sepanjang 40 cm dan berat mencapai 2 kg. Ikan mas adalah salah satu spesies perairan invasif terburuk di dunia, dan beberapa tahun terakhir, hama ikan mas juga telah dilaporkan terjadi di Nevada, Colorado, Alberta, hingga Kanada. Namun ikan mas di Sungai Vase, Australia adalah yang terparah. Ikan mas di Australia memiliki tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, kata Stephen Beatty, seorang peneliti dari Universitas Murdoch yang membantu memimpin program pengendalian. Jika timnya dapat mengatasi masalah ikan mas di Sungai Vase ini, hasil penelitian dapat digunakan untuk memberi masukan bagi upaya pengelolaan ikan mas di luar Australia. Ketika ikan mas dibuang ke perairan hangat yang kaya akan nutrisi dan relatif stagnan, ikan mas bisa berkembang biak dengan masif. Dalam beberapa generasi, ikan mas yang berwarna oranye terang akan berubah ke warna kuning, coklat alami hingga menjadi warna gelap. Perubahan warna ini dilakukan ikan mas untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Di lingkungan mereka yang baru, ikan mas menjadi bencana ekologi. Ikan mas diketahui mampu berenang di sepanjang dasar danau dan sungai, mencabut vegetasi, mengganggu sedimen,
dan melepaskan nutrisi yang memicu pertumbuhan alga berlebih. Mereka makan secara luas, memakan alga, invertebrata kecil dan telur ikan. Yang lebih buruk lagi, mereka menularkan penyakit dan parasit eksotik pada ikan-ikan lokal. Ikan mas betina mampu menghasilkan hingga 40.000 telur per tahun. Jauh lebih banyak daripada kebanyakan spesies ikan air tawar. Dan mereka mampu kawin silang dengan spesies ikan mas lainnya. Tanpa predator alami, sebagian besar keturunan ikan mas dapat bertahan hidup hingga usia reproduktif, sehingga populasi mereka menjadi masif dan merajalela. Impor ikan mas hitam sendiri di Amerika Serikat sudah dilarang sejak mereka terdaftar sebagai spesies invasif yang merugikan sejak tahun 2007. Sedangkan di Australia, belum diketahui berapa total jumlah ikan mas yang hidup di perairan mereka. Yang pasti, spesies ini diperkirakan akan terus berkembang biak dan populasinya semakin banyak. Berbagai cara sebenarnya sudah dicoba untuk mengurangi populasi ikan mas. Mulai dari cara mekanis seperti menciptakan kebisingan menggunakan arus listrik, penggunaan jaring dan ledakan, hingga menggunakan bahan kimia pemusnah. Namun, metode tersebut tidak berhasil mengurangi populasi ikan mas. Metode-metode tersebut hanya mampu mencegah penyebaran ikan saja. Sedangkan penggunaan zat kimiawi seperti melarutkan pestisida rotenon dan tembaga sulfat ke dalam air terbukti efektif membunuh ikan invasif. Sayangnya, cara ini juga membunuh ikan asli dan satwa liar lainnya. Saat ini peneliti terus mencoba untuk mengendalikan populasi. Yang terbaru, peneliti bahkan menggunakan agen biologis berupa virus yang ditujukan secara spesifik untuk menyerang dan mematikan ikan mas. Virus yang digunakan adalah Cyprinid herpes virus 3 atau CYHV3, namun belum diketahui seberapa efektif penggunaan virus tersebut sebagai agen biologis untuk kontrol populasi ikan mas. Virus tersebut sebenarnya telah lama ditemukan pada ikan mas. Jika umumnya para pembudidaya ikan berusaha mematikan virus tersebut, namun peneliti dan pemerintah Australia berupaya menggunakan virus tersebut sebagai metode untuk pemusnahan. Nah, begitulah sedikit ulasan tentang hama ikan mas di Australia. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju pemusnahan ikan mas yang dilakukan oleh Australia dan negara-negara yang lain? Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa.